kami. Biar bagian terbaik ini kami ambil Tuhan dengan membuka hati kami selebar-lebarnya, dan juga membuka isi hati Tuhan, yaitu firman-Mu sebanyak-banyaknya, karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah. Bahkan kami susah dibilangin, tapi kami berdoa ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus peluk roh kami yang penurut, sehingga waktu ini nggak berlalu sia-sia. Minta bantuan Roh Kudus kepadamu, Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua teman-teman, thank you buat kehormatan nih kali kedua kayaknya aku melayani di sini bersama dengan semuanya. Thank you buat apa ya kepercayaan ini dan uh, langsung aja aku dapat satu tema yang menurutku penting dan sentral. Judulnya kunci mengalami kemenangan sejati. Kunci mengalami kemenangan sejati. Izinkan aku share screen beberapa ayat yang aku rindu untuk buka. Pertama ke ini dulu, Yesaya 41 ya. Berbicara tentang kemenangan, kita harus menyadari, poin pertama kalau ada yang suka nyatat, kita harus menyadari bahwa kemenangan yang kita dapatkan atau bahkan miliki ini sebuah pemberian dari Tuhan. Ya, kita mulai di ayat 9 dari Yesaya 41, teman-teman. Padahal kitab di dekatnya bisa dibuka, tapi kalau nggak ada nih, gue usahain ada, gue share screen di sini. Muncul ya, aman ya share screen-nya. Ayat 9, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Jadi Tuhan yang mengambil kita dan memanggil kita. Ya, Tuhan bilang gini, aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ini nyambung nih sama, istilahnya apa ya, sama visi ya, dari pemuda yang melayani. Terus yang kan rindu untuk dekat dengan Tuhan, dan tampaknya Tuhan juga punya kerinduan yang sama. Menyertai kita artinya dia selalu dekat dan nggak pernah jauh dari kita. Menyertai itu artinya kemanapun kita pergi, dia ada bersama dengan kita. Maka kita nggak perlu apa? Nggak perlu takut. Saya milih kamu, bukan kamu yang pilih saya. Dan engkau mendekat kepada saya tidak akan menolak engkau. Dia bilang, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, aku di pihakmu, aku rindu, aku dekat denganmu. Hanya engkau yang rindu dekat denganku, kata Tuhan. Tapi saya juga senang. Ya, saya suka untuk berada bersama dengan kalian. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ya, jangan bingung. Ya, nggak perlu bingung. Makanya baca Alkitab biar nggak bingung. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Galau, insecure, bingung timbul dari bacain kolom komen. Ya, jadi siapa yang lo mau dengerin terserah, lo bisa pilih. Ya, kalau gue akan dengerin apa yang Tuhan bilang. Karena Tuhan bilang bikin kita nggak bimbang. Ketika dia bilang, saya ini bersama dengan kamu dan saya ini Tuhanmu. Ya, kamu nggak perlu takut, nggak perlu bimbang. Nah, ayat itu bilang gini, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini ayat yang ada di sini, ayat tentang poin pertama ya. Poin pertama bicara tentang, ngomong tentang uji mengalami kemenangan, kita mesti ngerti dulu kemenangan yang kita miliki atau yang kita dapatkan berasal dari Tuhan, dari tangan kanannya yang membawa kemenangan. Jadi kita ini berperang bukan untuk kemenangan, tapi dari kemenangan yang udah dikasih lebih dulu ya sama Tuhan kepada kita. Dengan adanya Tuhan di pihak kita, tentunya kita tahu bahwa kita pihak yang pasti menang. Ayat tema yang diberikan kepadaku ada di Roma 8, teman-teman, ayat 8 sampai 9. Ayatnya agak nggak nyambung sama temanya sejujurnya, tapi sih ada koneksinya karena nanti aku akan bawa kita ke Roma 8 ayat-ayat tentang kemenangan yang ada di ujungnya dari Roma 8. Temanya di sini, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah, roh kudus diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh kudus, ia bukan milik Kristus. Nah ini nggak nyambung, tapi nyambung. Nggak ada firman Tuhan yang nggak nyambung. Oke, nyambungnya di mana? Ini, kalau Tuhan di pihak kita, artinya pertanyaan berikutnya adalah apa kita di pihak Tuhan? Kalau kita hidup dalam daging, berarti kita lagi nggak setuju sama Tuhan. Berarti lagi ada di tim yang berbeda dengan dia. Ya, Tuhan memang di pihak kita, tapi pertanyaannya kita di pihak dia nggak? Kita mau ikutin tuntunan Roh Kudus atau mau hidup suka-suka kita sendiri, ikutin hawa nafsu kita. Jika memang Roh Kudus diam dalam kamu, ya, mau tidak hidup dalam daging. Ya, karena mereka yang hidup dalam daging nggak mungkin berkenan kepada Tuhan, tapi kenyataannya Tuhan nggak meninggalkan kita, artinya dia berkenan kepada kita, makanya apa dia tinggal di dalam kita, Roh Kudus tinggal dalam kita.
Tapi jika orang nggak memiliki Roh Kudus, ya bukan milik Kristus. Kita ini miliknya. Makanya tadi Yesaya 41 ayat 9 sampai 10 tadi jadi sentral. Kita diingetin, engkau hambaku, aku telah memilih engkau. Aku tidak menolak kamu. Ya, aku menyertai kamu. Aku meneguhkan kamu, menolong kamu. Dan apa? Membawa kamu dalam kemenangan. Tanganku yang bawa kemenangan. Yang kedua, Roma 8 ini bicara tentang apa? Tentang kemenangan hanya ada bersama Tuhan, hanya ada di dalam Tuhan. Maka kalau kita keluar dari Tuhan dan rencananya, dari hadiratnya, kita rugi sendiri. Makanya lagu tadi sentral, lagu tadi pilihan Putra bagus banget. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Itu yang paling penting, menyadari bahwa Tuhan hadir dan Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Nah, berikutnya adalah bagian kita untuk tetap di pihak Tuhan, bukan hanya bersyukur dia di pihak kita, tapi kita di pihak Tuhan dengan cara apa? Hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Yang nggak ngelawan Tuhan. Orang yang ngelawan Tuhan nggak cocok merasa di pihak Tuhan, karena dia lagi di pihak yang berlawanan dengan Tuhan. Ya dong? Misalnya gini, ada satu orang kayak baju tim yang sama, tapi di sepanjang pertandingan dia melakukan kesalahan-kesalahan yang disengaja untuk membuat tim lawan jadi menang. Apakah bisa disebut itu rekan satu tim kita? Bisa, karena dia pengkhianat. Dan kerap kali itu yang kita lakukan ketika kita hidup dalam dosa. Ya Tuhan di pihak kita, tapi apa kita nggak di pihak dia? Kita ragu, kepikiran untuk tinggalin dia. Jangan-jangan kalau nggak hidup buat Tuhan, kayaknya lebih enak hidup tuh, nggak capek, nggak ribet, nggak susah. Ya, ini jadi sentral malam ini, jadi sebuah renungan sederhana. Kalau tangan kanan yang bawa kemenangan adalah sebuah kebodohan untuk keluar dari rencana Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita karena kemenangan, artinya hanya ada bersama dengan Tuhan. Ayat 31 dari Roma 8. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ya, tentang apapun yang akan menimpa kita ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini yang kita katakan. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, artinya kemenangan berada bersama dengan Tuhan. Kemenangan berasal dari kita bersama dengan Tuhan. Kita di pihak Tuhan, bukan hanya Tuhan di pihak kita. Ya, ayat berikutnya di ayat 35. Loncat sedikit. Siapakah yang akan atau dapat memisahkan kita dari cintanya Tuhan, dari kasih Kristus? Apa yang bisa pindahin kita? Pisahkan kita. Yang bikin kita bisa tinggalin Tuhan itu apa? Tindasan, sesakan, penganiayaan, kelaparan, telanjangan, bahaya, pedang, jodoh, jabatan, posisi, tenaran, ya, apa yang bisa pisahin kita? Apa yang bisa membuat kita tinggalin Yesus? Uang, nikmatan sesaat, apa itu? Ya, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari oleh karena Tuhan. Gara-gara kita itu buat Tuhan, orang jadi nggak apa ya, jadi cenderung mau nyerang kita karena dianggap kita di tim yang berbeda. Karena memang iya. Yesus pernah ngomong di Injil Yohanes, Tuhan Yesus bilang, dunia ini membenci kamu kenapa? Karena kamu ini bukan dari dunia ini. Ya, dunia akan mengasihi kamu kalau kamu tuh miliknya. Kalau kamu kayak dia, ya dia senang. Kalau kamu berbeda, ya hidup seperti yang Tuhan mau, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dunia akan mulai membenci kamu karena mereka menyadari kamu bukan dari dunia ini. Ya kamu nggak di pihak mereka, tapi kamu di pihak saya, kata Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang, oleh karenamu Tuhan kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari dan telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu, dalam segala perkara yang tadi kita alami karena ikut Yesus, penindasan, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, pedang, bully, dijauhin, dianggap sok suci, apalagi macam-macam. Ya, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh siapa? Oleh Tuhan yang telah mengasihi kita. Pernah dengar kata lebih dari pemenang? Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Mungkin boleh bersuara. Sambil aku cari gambar ya. Ada yang tahu artinya lebih dari pemenang? Ada yang berani jawab? Ada yang tahu ini orang? Yang lahir tahun 2000-an nggak tahu dia ini siapa? Kurang lebih tahu sih dia pensiun sekitar 2006-an.
kena cedera. Namanya Ronaldo. Nah, ini Ronaldo pertama yang disebut sebagai si fenomena, the phenomenon. Bukan Ronaldo yang ganteng, Cristiano bukan. Ronaldo yang pas-pasan tapi unik. Karena di tahun 94 ketika Brazil juara dunia, dia ternyata ada di timnas tapi nggak turun sama sekali. Di panjang turnamen nggak turun sama sekali. Padahal dia pemain berbakat banget di usia waktu itu masih 18. Dia nggak pernah turun, Brazil juara dunia, tapi ini yang unik, dia nggak pernah turun, nggak pernah main sama sekali, tapi dia juara dunia, ikut juara dunia, keren ya. Padahal nggak pernah sama sekali main, nggak pernah sama sekali tanding. Ya teman-teman gini, ikut bermain, ini nomor 11 namanya Romario, ini bintangnya waktu itu. Dia terus bermain hampir tiap pertandingan dia main sama Bebeto waktu itu. Ya dua itu duet maut 94, teman-teman banyak yang belum lahir. Gue umur 10, 94. Jadi dunia pertama yang gue ngerti. Dan gue nggak menyadari di situ Ronaldo yang 4 tahun kemudian tahun 98 dia jadi bintang dunia, bukan cuma bintang Piala Dunia tapi bintang seluruh dunia. Dan orang ini ternyata tahun 94 udah dibawa sebenarnya. Nggak pernah diturunin. Nah, yang menarik adalah kata lebih dari pemenang itu artinya lu nggak turun tanding, nggak pernah main, tapi ketika tim lu juara, lu juga ikut juara, lu ikut, itu namanya lebih dari pemenang. Yang main itu pemenang, yang nggak main lebih dari pemenang. Kenapa Alkitab bilang lebih dari pemenang? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kenapa? Karena sederhana. Yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, yang mengalahkan maut adalah Yesus, bukan kita. Kayak Yesus yang tanding, tapi kemenangan Yesus jadi apa? Kemenangan kita. Benar nggak? Itu artinya lebih dari pemenang. Artinya kita nggak berperang untuk kemenangan, kita berperang dari kemenangan. Ya, almarhum Pastor Adit selalu ngomong kayak gitu untuk ingetin kita. Ini bukan hebat karena kita, tapi karena Tuhan. Kemenangan kita berasal dari tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Tuhan yang berperang ganti kita. Kalau dalam konteks perjanjian lama itu bahasanya. Ya bangsa Israel selalu dibela sama Tuhan. Tuhan yang berperang ganti mereka, dan sama kita juga gitu. Kita nggak selamat masuk surga karena kebaikan kita sendiri seperti agama lain mengajarkan. Kita nggak selamat karena kebaikan kita selamat karena kebaikan Tuhan yang buktinya adalah pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu artinya lebih dari pemenang. Oleh Dia telah mengasihi kita lebih dari pemenang karena Yesus yang berperang ganti kita dan menang di atas kayu salib. Makanya Dia berkata apa? Sudah selesai. So, Paulus bilang apa lagi? Sebab aku yakin. Karena kenyataan nih, karena kebenaran ini, bahwa kemenangan kita ini Tuhan yang perjuangkan dan dapatkan dan menangkan. Ya, dan Dia mengasihi kita, Dia melakukannya untuk kita. Sebab aku yakin, ini dia keyakinan iman, dia memiliki keyakinan ini, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ya, 2023 tahun politik, 2024 pemilihan presiden. Ya, ayat ini menenangkan kita. Kenapa? Karena artinya siapapun pemerintahnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ya, artinya siapapun nanti presidennya nggak ngaruh karena rajanya tetap Yesus, pemerintah utama kita yang berkuasa atas hidup kita tetap Yesus. Jadi kita nggak perlu khawatir kayak orang-orang dunia yang khawatir. Kita nggak perlu. Ya, semuanya, pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat, atau bahasa aslinya bilang nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, artinya Tuhan nggak akan melepaskan Anda dan saya. Dan mestinya kita juga nggak melepaskan Dia, kita nggak tinggalin Dia. Karena ada sebuah kebodohan dan kemalangan paling parah dalam dunia, dalam hidup ini, ketika kita meninggalkan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus menyadari, kunci untuk mengalami kemenangan adalah dengan menyadari bahwa kemenangan kita hanya ada di dalam Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Ya kan? Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Lagu tadi. Ya. Berikutnya. Bicara tentang kunci mengalami kemenangan sejati, poin berikutnya. Setelah kita belajar tadi bahwa kemenangan kita dari Tuhan, dan berikutnya kemenangan kita hanya ada bersama dengan Tuhan, yang membuat kita lebih dari pemenang. Ya. Berikutnya kita harus menyadari bahwa Yohanes 16 ayat 33, ini kayaknya agak nggak nyambung, tapi sebenarnya nyambung.
Aku akan jelasin kenapa. Di ayat 33 dibilang kayak gini. Semuanya itu, kata Tuhan Yesus. Ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Apa semuanya itu? Kalau teman-teman mundur ke atas, pasal 16, teman-teman akan lihat di ayat 2. Yesus bilang kita akan dikucilkan, bahkan dibunuh. Coba kita lihat di sini deh. Daripada muka lo pada penasaran semua, dan mukanya kayak gitu curiga sama gue. Emang muka gue lebih mirip ustadz dibanding pendeta. Tapi ini firman Tuhan, makanya dibaca. Ya. Yesus bilang gini, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Makanya apa mereka mengatakan? How great is our God, Allahu Akbar. Kan gitu, sambil ngebunuh-bunuhin orang Kristen karena mengira berbuat bakti bagi Tuhan. Padahal enggak. Saulus dulu seperti itu. Orang rasul bernama Paulus, dulunya namanya Saulus, bunuh-bunuhin orang Kristen dan mengira bahwa dia lagi melakukan itu buat Tuhan. Sampai akhirnya dia disamperin sama Yesus dan jatuh dari kuda, dia buta. Terus Tuhan bertanya, mengapa engkau menganiaya aku? Akhirnya dengan jujur, dia baru menyadari selama ini dia nggak mengenal Tuhan yang dia layani, yang dia beragama kepadanya. Makanya dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Karena dia kaget. Saya lagi melakukan kehendak Tuhan, lagi nangkepin orang-orang dari pengikut Kristus yang dia sebut sebagai sekte, yang sebagai pengikut, sebagai Mesias palsu. Jadi kita lagi nangkepin orang-orang yang ngaco pengajarannya, yang bikin sesat seluruh dunia. Tiba-tiba dia jatuh dan buta, dan ada suara yang bertanya, mengapa engkau menganiaya saya? Dan akhirnya dia bertanya, ini pasti Tuhan yang bisa bikin saya kapar seperti ini, tak berdaya, bahkan buta. Dan dia akhirnya bertanya dengan jujur, siapakah engkau Tuhan? Jadi selama ini dia harus terima kenyataan dia nggak menyembah Tuhan yang benar dan nggak mengenal Tuhan yang benar, alih-alih melayani atau berbuat bakti bagi Tuhan yang benar. Bisa sangat beragama dan sama sekali tidak bertuhan. Ya. Makanya agama bisa jadi kendaraan politik yang paling kuat, yang paling ngeri. Ya. Dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Dan jawaban Tuhan Yesus apa? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Ya. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Tuhan. Tapi apa? Walaupun worst is yet to come, hal-hal yang buruk akan menimpa kita karena kita ikut Yesus. Ayat 4b sampai 15, judulnya apa? Pekerjaan penghibur. Tapi apa? Ada Roh Kudus yang diutus untuk menguatkan kita, menghibur kita, memampukan kita untuk tetap percaya sama Yesus dan gak tinggalin Yesus di tengah semua yang kita alami, penindasan, ya, kelaparan, ketelanjangan, pedang, hinaan, dikucilkan, dijauhin, dibully, dikejar untuk dibunuh, dizolimi, apapun itu. Ya, punya Roh Kudus yang bantu kita. Makanya ayat 33 tadi bilang gitu. Semuanya ini kukatakan kepadamu, bahwa kamu akan seperti domba di tengah serigala, tapi tenang, saya beserta dengan kamu karena saya adalah gembalamu. Saya yang belain kamu. Kemenangan ada di tangan saya dan kemenangan ada di dalam saya. Ya, semuanya itu kukatakan kepadamu, kata Yesus, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, supaya lu nggak nyari penghiburan dan keamanan di hal-hal yang lain selain saya. Yang nggak healing-healing sendiri, nyari kebahagiaan di luar Yesus, foya-foya, pesta pora. Ya, pacaran sana, pacaran sini, free sex, mabok-mabokan, nyari damai sejahtera nggak ada. Damai sejahtera hanya ada di dalam saya. Semuanya itu saya katakan kepadamu bahwa kamu akan mengalami kesulitan karena saya, tapi apa? Supaya kamu sadar bahwa kamu beroleh damai sejahtera hanya ada di dalam saya. Kemenangan ada di dalam saya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, kamu pasti menderita dalam dunia ini, tapi apa? Kuatkanlah hatimu. Kenapa? Aku telah mengalahkan dunia. Ini menarik nih. Ya. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Artinya gini loh. Nggak ada yang bisa sebenarnya menarik perhatianmu. Itu nggak ada yang lebih indah mestinya bagimu kalau engkau menyadarinya selain saya. Itu yang artinya dia itu mengalahkan dunia. Dunia ini dengan segala hingar-bingarannya, dengan segala hal yang menarik jadi nggak menarik dibanding dengan pengorbanan Kristus. Ya, jadi nggak ada apa-apanya. Jadi nggak seindah yang dulu kita
tahu karena kita udah mengenal Yesus, makanya Rasul Paulus pernah bilang gitu kan, kalau teman-teman ingat. Semua yang dulu kuanggap untungan, sekarang kuanggap sampah. Ya karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semua itu. Ya teman-teman, kalau kita masih menganggap dunia ini menarik dan indah, berarti kita belum mengenal Kristus. Karena pengenalan akan Kristus membuat kita tidak semudah itu lagi tergoda sama dunia ini. Daging masih bisa tergoda, tapi kita punya akal sehat, kita punya iman, punya hati yang dipenuhi Roh Kudus, dan kita akan menang bersama dengan Tuhan. Kita nggak akan terus kalah sama daging kita. Kita akan ikutin kehendak Roh yang tinggal dalam kita. Kita di pihak Tuhan. Karena apa? Tuhan memenangkan kita. Karena cara dia memenangkan kita, dia mati di kayu salib untuk kita, membuat keindahan dunia langsung sirna. Tiba-tiba jadi nggak ada artinya. Dunia ini nggak seindah itu dulu, nggak seindah itu lagi. Ketika kita menyadari indahnya, cintanya Tuhan, betapa besarnya cintanya kepada kita. Tuhan telah memenangkan kita dengan cara apa? Mengasihi kita. Itu cara dia mengalahkan dunia ini. Dengan cara mengasihinya. Dan ini interesting. Kenapa? Karena kita masuk ke poin yang terakhir. Ternyata dia juga pengen kita bisa mengalahkan dunia. Dengan cara yang sama. 1 Yohanes 5 ayat 3-5. Ini ayat terakhir. 1 Yohanes 5 ayat 3-5 dikatakan seperti ini. Sebab inilah kasih kepada Tuhan. Ini buktinya bahwa kita mengasihi Tuhan, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Ya. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hati. Buktinya apa? Taat. Kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau nggak nurut, berarti nggak mengasihi Tuhan. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ada yang nggak setuju? Saya pertama kali baca ini kayak nggak berat gimana? Berat lah. Ya. Teman-teman, ayatnya sederhana. Perintah-perintah Tuhan hanya berat bagi yang apa? Bagi yang tidak mengasihi Tuhan. Ya kan? Ada yang pernah jatuh cinta di sini? Apa yang terlalu berat bagi orang yang jatuh cinta? Nggak ada. Ya kan? Jatuh cinta bikin orang 11-12 sama orang nekat. Ya, tiba-tiba jadi kuat, tiba-tiba jadi berani, tiba-tiba jadi nekat. Tiba-tiba kayak kehilangan akal sehat, yang bisa bilang Jakarta-Bandung dekat, Surabaya-Bandung itu dekat. Cuman orang jatuh cinta yang bilang itu dekat. Oh itu. Ya. Mereka lagi jatuh cinta, nggak ada yang terlalu berat buat mereka yang mengasihi Tuhan. Kita perintah Tuhan hanya berat bagi yang tidak mengasihi Tuhan. Makanya apa? Tuhan memenangkan kita dengan cara mengasihi kita. Sehingga perintah-perintahnya yang dahulu sebuah beban buat kita jadi sebuah jadi sebuah hal yang indah bagi kita, karena kita menyadari ternyata Tuhan segitu sayangnya sama saya sampai dia kasih peraturan. Peraturan tujuan utamanya bukan untuk mengatur. Peraturan tujuan utamanya untuk melindungi. Kalau teman-teman tahu kita ini diatur karena kita dilindungi karena Tuhan sayang sama kita, kita akan nurut lebih mudah dibanding sebelumnya. Sebelumnya kita sempat mengira Tuhan nggak bisa lihat kita senang. Karena semua yang menyenangkan nggak boleh. Semua yang berat harus dilakukan, semua yang menyenangkan nggak boleh kalau kita salah. Ya, ternyata perintah-perintah Tuhan, baik perintah maupun larangannya, itu peraturan tadi ada untuk melindungi kita. Contoh sederhana, peraturan dibuat untuk melindungi. Adalah misalnya contoh, kita naik motor harus pakai helm. Kenapa kira-kira? Menghalangi kebebasan? Karena pemerintah nggak bisa kita senang, lagi pamer motor, apa yang punya, kalau pakai helm kan semua orang tampangnya sama semua ya. Kita pengen kasih lihat muka kita, ini motor gue, ini gue. Ya kan? Tapi kita tahu, perintah untuk pakai helm ketika naik motor, tujuannya adalah apa? Ketika kita jatuh, kepala kita nggak kenapa-napa. Ternyata itu bukan perintah yang berat harusnya, karena kita tahu fungsinya. Ternyata dibalik semua itu, perintahnya dibuat, peraturan dibikin bukan untuk mengatur utamanya, tapi untuk melindungi saya. Dan kalau kita menyadari itu, perintah-perintah Tuhan nggak lagi berat. Itu kita bersyukur kita diperintahkan untuk nggak boleh punya Tuhan yang lain, nggak boleh bangun, nggak boleh bikin patung dan kita sembah. Kita nggak boleh pakai nama Tuhan sembarangan. Kita harus beristirahat, ingatlah kuduskanlah hari Sabat. Kita harus mentaati, menghormati orang tua kita, nggak membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini milik orang lain. Semuanya ternyata tujuannya untuk melindungi kita.
Dan kalau kita sadar kita dikasih sedemikian rupa, perintah-perintahnya apa? Tidak berat. Hanya berat bagi yang mengasihi Tuhan. Tapi nggak berat bagi yang mengasihi Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Tuhan, anak-anak Tuhan, mengalahkan dunia. Menarik. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia, Anda dan saya, yang percaya bahwa Yesus adalah the Son of God. Ya, Yesus memenangkan kita dengan cara mengasihi kita, dan kita juga punya tugas yang sama, memenangkan jiwa-jiwa dengan cara apa? Mengasihi mereka. Itu cara kita mengalahkan dunia ini. Ya, kita harus memandangnya dengan tepat berarti teman-teman. Kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita memampukan kita untuk memperjuangkan sama kita. Sehingga kalau melihat sesama manusia itu bukan seperti musuh yang mesti dikalahkan, tapi sebagai sama manusia yang jiwa yang mesti dimenangkan. Ya, dan ini adalah kunci dari kemenangan yang sejati. Ini itu artinya. Ketika lu bisa benci dan lu putusin untuk mengasihi, itu kemenangan yang sejati. Kalau bisa balas tapi lu memutuskan untuk memaafkan, itu kemenangan yang sejati. Ya. Dan itu yang Yesus padankan dan contohkan dan perjuangkan, dan dia rindu kita menjadi pengikutnya. Apa arti Kristen? Bukan pengikut Kristus. Jadi kalau di sini ada berapa belas orang yang makin lama berkurang, ini dari 20 jadi 9 dari 16 sekarang. Ya. Karena semuanya udah bisa onsite, jadi pelayanan demikian nih udah mulai ditinggalin. Saya juga memakluminya itu. Semua orang udah balik normal lagi. Dulu sempat kita di rumah aja nggak boleh kemana-mana, akhirnya pelayanan kayak gini booming. Ya, gue bersyukur masih tetap ada juga yang melayani seperti ini, walaupun tentunya peminatnya udah drastis berkurang. Tapi tetap lakukan apa yang Tuhan suruh kamu lakukan. Ya, seperti saya terus melakukan apa yang Tuhan suruh saya lakukan. Trennya bisa kemana aja. Sekarang lagi di TikTok, Instagram udah mulai ditinggalin, saya nggak terlalu peduli karena Tuhan nggak suruh saya ke TikTok. Saya akan stay di Instagram. Ya, pokoknya kemana aja Tuhan bawa, ikut. Ini hamba Tuhan, bukan hamba dunia ini. Saya nggak cari followers, nggak nyari viral, nggak pengen terkenal, biasa aja. Nggak nyari yang macam-macam. Cuma nyari apa? Rindu untuk bersama dengan Tuhan. Tuhan mau kemana? Tuhan mau ke TikTok? Ayo, saya ke TikTok. Gitu. Tuhan mau di mana? Tuhan mau di gereja ini? Ya saya ke gereja ini. Ya, Tuhan mau saya di kota itu? Tuhan taruh saya di keluarga ini, ya saya stick with Him as He stick with me. Tetap bersama dengan Tuhan seperti Tuhan bersama dengan saya, karena saya tahu kemenangan hanya ada dalam Dia, bersama dengan Dia. Ternyata kemenangan sejati adalah kita bukan mengalahkan musuh, tapi memenangkan jiwa-jiwa. Ya. Itu kemenangan yang sejati, dan kunci mengalaminya sederhana. Tangan kanan yang bawa kemenangan, Dia yang berperang ganti kita. Ya, bagian kita yang udah dikasihi dimenangkan dengan cara Tuhan mengasihi kita. Kita juga punya tugas untuk memenangkan dunia ini, jiwa-jiwa di dunia ini dengan cara mengasihi mereka. Dan biar malam ini sederhana dan bisa menuntun kita ya apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Ya, mentalnya harus melihat orang-orang yang belum percaya bukan seperti musuh yang harus dikalahkan, tapi sebagai jiwa yang harus dimenangkan. Ya. Bantu kita semua ya, Roh Kudus bantu kita semua. Berdoa bentar ya teman-teman ya, habis ini akan diambil alih WL-nya atau moderatornya atau tuanya bisa diambil alih untuk berdoa juga. Nanti aku doa berkat, syafaatnya bisa diambil alih sama teman-teman yang lain. Kita doa firman dulu. Syukur Tuhan buat hari ini, makasih buat hadirat-Mu. Kami tahu Engkau hadir karena firman. Tuhan sangat jelas di telinga kami. Meyakinkan kami bahwa Engkau di sini dan Engkau dekat dimanapun kami berada. Bersyukur punya Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan yang menepati janji untuk terus hadir. Jika 2 atau 3 orang berkumpul mencari Engkau, apapun formatnya. Makasih ya Bapa, karena kami percaya kehadiran-Mu. Engkau yang menyadarkan kami bahwa Engkau beserta dengan kami adalah kunci kemenangan kami. Makasih sudah memenangkan kami, mengasihi kami, masukkan kami dalam timnya Tuhan, menyelamatkan kami dari kebinasaan, dari kebodohan kami sendiri yang berusaha melawan Tuhan dengan tingkah laku kami. Makasih Tuhan sudah mengampuni kami. Pengampunan yang Kau beri nggak sia-sia, biar hidup kami sekarang hanya untuk Tuhan dan bagi Tuhan dan bersama dengan Tuhan kami lebih dari pemenang. Kami berdoa biar semua firman ditabur nggak kembali sia-sia, mengerjakan yang Tuhan mau. Kami minta bantuan Roh Kudus itu jadi pelaku firman. Nama Yesus, haleluya. Amin.